Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi, Frandi. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab kekayaan. Bagaimana cara menjadi kaya dan 4 level kekayaan itu sendiri. Penasaran bagaimana caranya? Simak video saya hingga selesai. Oke, jadi gini, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menjadi kaya dan 4 level kekayaan itu sendiri, kita sepakati ya. Jadi apa sebenarnya arti kaya itu? Ya, jadi kalau misalkan saya bilang ke teman-teman orang kaya, saya sebutkan orang kaya, apa yang Anda bayangkan? Gitu ya. Apakah Anda membayangkan bahwa kaya itu adalah sebuah profesi tertentu, misalkan pengusaha, direktur, gitu ya. Kemudian dokter, pengacara, atau apapun profesi-profesi bergengsi yang lain, misalkan kayak artis seperti itu. Ataukah orang-orang dengan gaya hidup tertentu, dengan gaya hidup mewah, misalkan sering melakukan perjalanan ke luar negeri, ataukah dia sering memakai barang-barang branded, punya banyak mobil, mobilnya mewah, punya rumah mewah, dan segalanya. Nah, pertanyaannya apakah benar semua yang teman-teman bayangkan itu adalah orang kaya? Oke, kita ambil contoh. Kalau misalkan yang Anda bayangkan tadi adalah disebut orang kaya, itu adalah seorang direktur. Direktur dengan gaji yang biasanya paling banyak ya di sebuah perusahaan, tergantung skala perusahaan tersebut. Semakin skala perusahaannya besar, biasanya gaji direkturnya semakin besar. Taruhlah gaji direktur itu misalkan belasan juta, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta gitu ya. Karena gaji yang besar itu, maka direktur ini punya gaya hidup yang mewah. Dia beli mobil yang mewah, kemudian dia membeli rumah yang juga mewah. Nah, tapi semua barang-barang mewah yang dibelinya itu ternyata dibeli secara kredit dengan asumsi bahwa dia bisa membayarnya setiap bulan karena gaji bulannya yang besar. Oke, tapi coba bayangkan teman-teman, apabila di rapat pemegang saham di sebuah perusahaan tersebut memutuskan bahwa direktur tersebut tidak lagi akan memimpin perusahaan tersebut. Ini bayangkan, padahal tadi ya otomatis gajinya sebagai direktur juga akan di bulan selanjutnya juga tidak akan mendapatkan gaji seorang direktur. Nah, coba teman-teman bayangkan bahwa padahal gaya hidupnya tadi itu sudah memberikan beban pengeluaran yang sangat besar per bulannya. Jadi, bisa jadi malah setiap bulannya dia menjadi dalam tanda kutip auto miskin gitu ya, karena beban pengeluarannya jauh lebih besar dari gaji yang sudah tidak besar lagi dia dapatkan. Nah, contoh kedua adalah artis. Jadi kalau misalkan teman-teman menilai bahwa orang artis ini adalah orang kaya, nah gitu ya, saya ambilkan contoh, sekali manggung aja artis itu bisa honornya bisa belasan juta gitu ya, bisa puluhan juta, atau bahkan ada yang ratusan juta. Dan kadang dalam sehari ini artis ini tidak hanya manggung di satu tempat, biasanya dia syuting di beberapa tempat. Nah, kita bisa bayangkan ya penghasilannya berapa. Nah, tapi biasanya memang artis ini gaya hidupnya juga sangat wow gitu ya, gaya hidupnya besar sehingga pengeluaran bulannya juga besar. Bayangkan teman-teman, sekali lagi, kalau misalkan artis tadi dengan penghasilan yang besar, kemudian tiba-tiba kalau misalkan dia penyanyi, suaranya habis gitu ya, padahal waktunya konser gitu ya, sehingga dia harus membatalkan konser karena suaranya tiba-tiba habis. Maka teman-teman bayangkan berapa misalkan pihak pengelola memberikan sanksi karena tidak jadi hadir gitu ya. Atau kalau misalkan tiba-tiba sakit, kemudian artis ini tidak bisa syuting gitu ya, sehingga berapa kerugian yang dia terima seperti itu ya. Padahal tadi ya gaya hidupnya itu sudah terlanjur mewah, sehingga itu memberikan beban-beban untuk beban-beban bulanan. Misalkan dia belinya tadi rumah dengan kredit juga gitu ya, kemudian punya mobil yang banyak gitu, gonta-ganti, dan mobil-mobil mewah. Itu coba teman-teman bayangkan. Dari dua contoh tadi, direktur dan artis tadi, jadi apa yang bisa teman-teman simpulkan? Jadi memang kekayaan itu memang tidak diukur dari gaya hidup seseorang dan dari profesi tertentu. Tidak ditentukan dari berapa besar gaji yang dia dapatkan. Karena memang kekayaan itu tolak ukurnya adalah ada atau tidaknya passive income. Seberapa besar passive income seseorang.
ketika seseorang sudah mempunyai passive income, dia disebut sudah dalam tanda kutip kaya. Karena kekayaan itu tidak diukur dari gaya hidup ataupun profesi seseorang. Kaya itu ditentukan oleh ada atau tidaknya passive income. Seberapa besar passive income yang dia hasilkan. Gitu ya. Semakin besar passive income, maka dia disebut semakin kaya. Nah, passive income itu apa? Passive income itu adalah penghasilan yang kita hasilkan dengan tidak kerja secara aktif, atau effort yang kita berikan itu tidak terlalu besar tapi sudah menghasilkan income, sudah menghasilkan penghasilan. Jadi kalau ditanya, saya tidak menganggap bahwa passive income itu dengan berarti kita tidak sama sekali sudah tidak bekerja ya, tapi tetap melakukan effort, tapi effortnya kecil. Oleh karena itu makanya disebut dengan pasif. Nah, oke, tadi kita sudah sepakat ya bahwa arti kaya itu adalah tolak ukurnya adalah passive income. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita menjadi kaya? Ya, karena tolak ukurnya kaya itu adalah passive income, maka cara untuk menjadi kaya akan menjadi lebih sederhana gitu. Cara menjadi kaya adalah bagaimana teman-teman bisa menghasilkan passive income. Semakin besar passive income, maka kekayaan teman-teman akan berada di level yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu caranya adalah kita melakukan aktivitas supaya menghasilkan passive income, atau aktivitas-aktivitas yang bisa membangun aset, dengan aset ini bisa menghasilkan passive income. Nah, aset itu sendiri apa bagi teman-teman yang mungkin masih dari tadi disebutkan aset. Aset itu apa sih? Oke, jadi aset itu adalah sesuatu yang kita miliki yang berharga dan dia bisa memberikan manfaat kepada kita. Konteksnya dalam kali ini, pembahasan kali ini adalah dia bisa menghasilkan passive income buat kita. Itu adalah definisi dari aset. Oke, lalu pertanyaan adalah aset itu apa saja Mas supaya kita mempunyai aset? Jadi ada berapa banyak aset? Nanti saya akan sebutkan contohnya karena di video kali ini saya tidak akan berfokus tentang membahas aset. Nanti kita akan bahas lebih detail aset adalah di video-video berikutnya. Yang pertama yang bisa disebut dengan aset adalah properti. Jadi kita memiliki properti, jadi penghasilan kita belikan properti untuk misalkan bangun kos-kosan, kemudian untuk membeli apartemen gitu ya, atau membuat ruko gitu. Yang intinya dengan properti tersebut akan menghasilkan kas bulanan buat kita, akan menghasilkan uang bulanan, rutinitas bulanan kepada kita. Yang kedua adalah saham. Jadi kita bisa membeli saham sebuah perusahaan yang dengan saham itu kita akan mendapatkan dividen tiap tahun dan juga mendapatkan capital gain ketika kita menjual saham tersebut. Yang ketiga disebut dengan aset adalah bisnis yang sudah tersistem. Gitu ya. Jadi kita mempunyai bisnis, kemudian sistemnya sudah jalan, ada struktur organisasinya sudah lengkap, ada CEO, kemudian ada CMO dan sampai ke bawah, sehingga kita tidak terlalu terlibat dalam operasional harian. Jadi kita sudah tidak menjalankan bisnis tapi kita hanya membangun bisnis. Nah, bisnis-bisnis yang sudah tersistem ini akan menjadi aset yang sangat berharga buat Anda. Nah, bagi Anda yang misalkan pemula dalam bisnis, Mas, saya belum punya pengalaman nih berbisnis gimana? Nah, ada caranya, yaitu teman-teman bisa dengan membeli franchise bisnis. Kenapa franchise bisnis? Karena bagi pemula franchise ini sistemnya sudah jalan. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan modalnya saja. Yang keempat adalah royalti. Royalti ini bisa didapatkan dari teman-teman penulis yang menulis buku, kemudian ketika bukunya terjual akan mendapatkan royalti, atau dari seniman penulis pencipta lagu, maka akan mendapatkan royalti dari lagu-lagu yang diciptakannya. Oke, itu tadi 4 aset yang bisa teman-teman kerjakan. Nah, tapi pertanyaannya, keempat aset itu adalah aset-aset yang membutuhkan modal besar ya. Pertanyaannya, Mas, gimana nasib kita yang milenial ini gitu ya, yang masih kadang modal juga masih pas-pasan, baru bekerja, jadi masih gajinya juga kecil. Bagaimana sih, Mas, nasib kita ini? Nah, tenang. Jadi di zaman sekarang ini teman-teman sudah tidak perlu khawatir lagi, karena aset itu juga bisa dibangun ketika teman-teman dalam kondisi apapun, dalam kondisi keuangan apapun, profesinya apapun, teman-teman tetap bisa membangun aset. Nah, keempat aset yang saya jelaskan tadi itu membutuhkan banyak modal. Bagaimana dong dengan
anak muda kita sekarang yang kadang ya masih baru bekerja, kemudian gajinya masih kecil, terus belum punya banyak uang juga. Bagaimana sih, apakah anak muda sudah tidak bisa dalam tanda kutip kaya gitu ya? Nah, jangan khawatir, sekarang itu di zaman sekarang itu semua tidak harus punya modal besar dulu, tidak harus punya uang besar dulu untuk membangun aset. Karena sekarang ada yang namanya aset digital. Nah, aset digital ini adalah solusi bagi Anda yang ingin mempunyai sebuah aset dengan modal yang minim. Nah, aset yang pertama adalah channel YouTube. Jadi dengan channel YouTube, kalau teman-teman sudah tahu caranya, cara mengembangkannya, nanti teman-teman akan bisa mendapatkan passive income dengan Google AdSense, dengan affiliate atau dengan red card. Kalau teman-teman sudah channelnya berkembang, teman-teman juga bisa membangun tim sehingga channel teman-teman bisa berkembang tanpa harus teman-teman bekerja secara aktif di sana. Yang kedua adalah dengan blogging. Bagi teman-teman yang suka nulis, kemudian daripada tulisannya nggak jelas, teman-teman bisa menyalurkannya di sebuah blog. Di blog ini dengan monetisasinya sama juga, hampir sama. Ada Google AdSense, kemudian menjual banner, link afiliasi, atau menjual konten placement. Aset digital yang ketiga adalah membuat aplikasi di Play Store atau App Store. Yang ini nanti bisa teman-teman monetize, bisa jualan aplikasi, dan ketika semakin ada penjualan, ini teman-teman juga akan mendapatkan passive income. Yang keempat, teman-teman bisa menjual template di situs semacam Goyabi template. Ini adalah template untuk desain ya, template website seperti itu. Yang kelima, menjual foto-foto terbaik di Getty atau di Shutterstock atau di iStock Photo. Yang keenam, teman-teman bisa membangun digital asset dengan membuat e-book yang nanti itu bisa dijual di Google Book. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa membuat e-course. Kenapa e-course ini bisa menjadi aset digital? Ketika memang e-course ini adalah banyak pasarnya, banyak peminatnya, teman-teman bisa menjual dan teman-teman akan menjadi passive income buat teman-teman. Nah, itu tadi adalah beberapa macam aset yang bisa teman-teman bangun mulai dari sekarang, mulai dari aset konvensional sampai dengan aset digital. Terserah Anda pilih yang mana, atau yang baik adalah teman-teman punya keduanya. Oke, itu tadi teman-teman cara menjadi kaya, yaitu caranya adalah teman-teman harus membangun aset sedini mungkin sehingga aset itu bisa menghasilkan passive income buat teman-teman. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang 4 level kekayaan. Jadi teman-teman, karena kekayaan ini adalah tolak ukurnya passive income, semakin besar passive income yang dia miliki, maka orang tersebut bisa disebut memiliki level kekayaan yang lebih tinggi. Nah, ada 4 level kekayaan. Apa saja? Mari kita simak. Nah, coba kita sekarang lihat di gambar ini. Ini adalah cara orang kaya membangun kekayaan. Jadi ketika dia memiliki penghasilan aktif, dia yang pertama adalah dikeluarkan untuk zakat, untuk sedekah, karena ini sebagai seorang muslim ya. Zakat ini merupakan kewajiban, kemudian sedekah ini adalah untuk menambah keberkahan dan juga untuk melipat gandakan rezeki. Nah, penghasilan aktifnya itu tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan-kebutuhan, tapi dia lebih fokus kepada membangun aset. Aset inilah yang akan menghasilkan passive income sehingga bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan dan gaya hidup dari orang kaya. Oke, orang kaya level pertama itu adalah ketika seseorang mempunyai passive income yang besarnya bisa memenuhi kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini adalah contohnya sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga pendidikan. Orang berada di level ini adalah orang berada di level kaya level 1. Terus kemudian level orang kaya di level kedua. Ini adalah seseorang yang mempunyai passive income yang besarnya bisa untuk memenuhi gaya hidup minimal. Nah, gaya hidup minimal ini seperti apa sih? Seperti misalkan rekreasi, kemudian dia bisa jalan-jalan, traveling dalam negeri gitu ya. Kemudian renovasi rumah, ganti sepatu baru gitu ya. Ganti gadget baru, itu adalah gaya hidup minimal. Gitu. Terus yang kaya level 2. Nah, kaya level 2 ini adalah ketika seseorang mempunyai passive income yang besarnya bisa untuk memenuhi gaya hidupnya yang diinginkan. Nah, gaya hidup yang diinginkan ini contohnya adalah dia memakai fashion branded gitu ya. Atau dia bisa beli mobil mewah yang dia inginkan, atau dia
bisa membeli rumah baru yang lebih luas, seperti itu ya. Jadi semua gaya hidup yang dia inginkan dia bisa penuhi dengan passive income. Nah, yang terakhir ini adalah level kaya orang kaya level 4. Ini adalah level kaya orang tertinggi. Nah, di tahap ini, level ini, yaitu orang ini besarnya passive income itu bisa untuk gaya hidup bebas dan seliar apapun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang dengan level kaya seperti ini tuh, kalau misalkan orang berpikir bahwa gaya hidupnya adalah keluar negeri gitu ya. Orang yang berada di level 4 ini sudah berpikir bagaimana dia rekreasinya atau travelingnya keluar angkasa gitu ya. Kalau orang-orang lain misalkan travelingnya ke pulau mana seperti itu, dia sudah bisa beli pulau gitu ya. Atau kalau misalkan untuk kegiatan sosial dia bisa melakukan donasi besar-besaran, donasi ekstrim tanpa memikirkan berapa besar donasi yang diberikan. Kemudian juga dia akan sedekah ekstrim dan lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah orang yang berada di level 4, yaitu level kaya tertinggi. Oke, tadi itu teman-teman ya. Jadi tentang cara menjadi kaya dan 4 level kekayaan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kekayaan itu tidak diukur dari bagaimana gaya hidupnya atau bagaimana profesinya, seberapa besar gajinya, tidak, tapi diukur dari punya atau tidaknya dia passive income. Semakin besar passive income-nya, maka semakin tinggi level kekayaannya. Seperti itu ya. Jadi cara terbaik untuk menjadi kaya adalah dengan membangun aset sedini mungkin, sehingga dengan aset itu bisa menghasilkan passive income yang bisa memenuhi kebutuhan kita dan gaya hidup kita. Oke, sekian pembahasan video kita tentang kekayaan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan saya doakan teman-teman semua yang menyimak ini bisa sukses semua, bisa mencapai targetnya dan mencapai kekayaan yang sampai level 4. Kenapa? Karena dengan kekayaan itu sendiri, kebaikan dan kebermanfaatan yang kita berikan kepada seseorang, kepada sekeliling kita bisa jauh lebih besar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.